juga. Betul. Dan secara bersamaan, naskah ini merekomendasikan adanya pengurangan beban mengajar dan administrasi. Tapi, Tapi naskah ini berasumsi bahwa perubahan ekosistem ini bakal terjadi gitu aja, lewat perubahan regulasi formal di tingkat atas. wah iya juga ya. Maksudnya ini seolah-olah ngasih instruksi, tapi nggak ngasih jembatan buat guru-guru yang sekarang masih terjebak rutinitas pelaporan yang kaku banget. Tepat, naskah ini sama sekali tidak memberikan tahapan transisi yang operasional bagi mereka. Bayangkan, guru yang udah puluhan tahun terbiasa sama kepatuhan kaku, tiba-tiba, Disuruh jadi merdeka hari Senin besok. nah itu, lompatannya terlalu jauh kalau mereka nggak diajarin cara melepas beban lama. Ini seperti kita memberikan pilot sebuah pesawat canggih model terbaru, tetapi kita menyuruh mereka membangun landasan pacunya sendiri di saat yang bersamaan. Analogi yang pas banget. Makanya saran konkret untuk naskah ini adalah mereka harus memasukkan sebuah subbab khusus mengenai manajemen perubahan guru atau change management ya. Oke, manajemen perubahan. Bentuknya gimana tuh biar nggak sekedar jadi imbauan retoris lagi? Subbab ini harus memberikan peta jalan transisi yang sangat realistis dan pragmatis. Jadi sekolah tahu persis bagaimana mengurangi beban guru tanpa melanggar kepatuhan atau compliance system saat ini. Tunggu. Mengurangi beban administratif tapi tanpa melanggar aturan administratif. Mm-mm. Itu kedengarannya agak kontradiktif ya. Contoh konkretnya di dalam teks kebijakan nanti seperti apa? Gini, kita bisa mengusulkan pembuatan matriks transformasi tugas guru. Matriks ini secara eksplisit membandingkan kewajiban pelaporan administratif konvensional saat ini, Di satu sisi ya, iya, dengan tugas esensial dalam pembelajaran mendalam di sisi lain. Jadi daripada guru dipaksa bikin 5 form RPP yang tebel-tebel setiap minggu, aduh iya itu capek banget Ki pasti. banget. Nah, matriks ini menyatakan bahwa tugas RPP tebal itu secara legal setara atau ekivalen dengan misalnya satu jurnal refleksi mingguan. Oh paham, jurnal refleksi yang pakai pendekatan taksonomi Solo itu bukan sih? Betul banget. Dan jurnal itu dikerjakan secara kolaboratif. Jadi fokusnya bukan ke format kertas, tapi kedalaman analisis gurunya. Jadi matriks ini ngasih perlindungan ya buat kepala sekolah. Kalau ada pengawas nanya, mana RPP-nya? Mereka tinggal tunjukin matriks ini sebagai dasar hukum. Tepat. Dan satu lagi contoh konkret yang bisa dimasukin. Usulan model program percontohan atau pilot project. Oke, pilot project yang seperti apa nih? Skemanya berupa klaster sekolah yang secara resmi diberikan keringanan administratif atau administrative waiver dari kementerian. Oh wow, keringanan resmi. Iya, selama 1 atau 2 semester, khusus untuk menguji pendekatan pembelajaran mendalam ini secara murni tanpa diganggu audit konvensional. Menarik banget, tanpa jaminan keamanan secara birokrasi kayak gitu, gagasan sebagus apapun ya cuma bakal jadi pajangan di dinding sekolah aja ya. Sepakat. Nah, kalau guru udah siap karena terbebas dari beban, mereka kan butuh bantuan pihak luar buat bawa realitas ke dalam kelas. Ini bawa kita ke isu kedua. Penjabaran mengenai peran ekosistem pendidikan masih berfokus pada definisi konseptual dan belum memberikan panduan operasional yang tajam bagi orang tua dan masyarakat untuk berpartisipasi aktif. Iya, saya ingat di bagian yang bahas ekosistem pendidikan, teksnya menyebutkan kalau orang tua, masyarakat sama DUDIK, dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja itu sangat krusial. Disebut krusial, tapi sayangnya penjabarannya itu terlalu teoretis. Cuma pakai kalimat kayak masyarakat berperan sebagai mitra, gitu kan? Betul, teks ini sama sekali nggak ngasih tahu kepala sekolah atau pembuat kebijakan bagaimana cara memobilisasi partisipasi tersebut di dunia nyata. Mari kita cermati bagian yang membahas kemitraan ini. Apakah ada resiko bahwa jika kita hanya mengandalkan inisiatif masyarakat tanpa panduan konkret, hal ini justru akan memperlebar kesenjangan antara sekolah di kawasan elit yang orang tuanya proaktif dengan sekolah umum di pedesaan? Itu dia resiko terbesarnya. Kalau orang tua yang di kota besar kan mungkin gampang ya dimobilisasi karena profesi dan jejaring mereka. Kepala sekolah tinggal kirim pesan WhatsApp. Nah, kalau di pedesaan gimana? Makanya, saran saya untuk naskah ini, ubah fokus narasi dari mendefinisikan apa peran ekosistem menjadi bagaimana strategi mobilisasi mereka. Harus lebih taktis ya naskahnya. Iya, naskah ini perlu banget menawarkan template keterlibatan yang bisa langsung dipraktekkan oleh satuan pendidikan. Template keterlibatan ya? Ada contoh konkret yang bisa kita usulkan nggak buat penulisnya? Ada dong,
Pertama, masukin kerangka kerja operasional seperti pembentukan komite relawan kelas. Oh, relawan kelas. Jadi bukan cuma komite yang urus dana ya? Bukan sama sekali. Ini di mana orang tua dengan keahlian tertentu dipetakan, terus mereka bisa ngajar 1 jam dalam sebulan. Misalnya, bapak yang kerjanya petani ngajar soal ekosistem air. Ah, keren-keren. Jadi ada integrasi akademik. Terus kalau sama dunia usaha atau Dudika gimana? Kan ngajak pebisnis lokal itu susahnya minta ampun. Nah, naskah harus menyediakan draft kerangka MOU sederhana untuk kemitraan Dudika di tingkat SMP atau SMA. Draft MOU resmi di dalam naskah kebijakannya? Betul, agar sekolah memiliki panduan legal dan praktis saat mengajak pebisnis lokal berkolaborasi. Misalnya untuk kelas proyek. Jadi kepala sekolah nggak datang dengan tangan kosong ya. Mereka bawa MOU yang mungkin ada klausul bahwa kontribusi perusahaan itu diakui sebagai CSR oleh dinas tempat. Tepat sekali, itu ngasih nilai tawar buat sekolah. Itu dijabarkan dengan sangat jelas. Namun, saya ingin tahu apakah kita telah mempertimbangkan... tunggu, Ya, kalau ekosistem udah terhubung semua, alatnya apa nih? Kan pasti naskah ini nyebut-nyebut teknologi kan? nah ini poin ketiga kita. Strategi pemanfaatan teknologi digital dalam naskah ini perlu mengantisipasi secara lebih mendalam tantangan kesenjangan infrastruktur digital di berbagai pelosok Indonesia. Ini saya rasain banget pas baca draftnya. Naskah ini sangat mengandalkan teknologi sebagai katalisator utama. Banget, platform e-learning, ruang virtual, pelatihan guru daring. Iya, semuanya konektivitas tingkat tinggi. Memang sih, kalau nggak salah ada penyebutan singkat tentang opsi semi-online gitu. Atau offline, ya ada, tapi jujur aja, kerangka intinya tetap terpusat banget pada konektivitas internet. Ini bahaya, karena berisiko mengalienasi daerah 3T terdepan, terluar tertinggal. Saya mengerti apa yang ingin dicapai naskah ini, tapi membangun narasi yang sangat bergantung pada platform digital di seluruh negeri itu seolah kita sedang merancang jalan tol berkecepatan tinggi, sementara di beberapa wilayah, siswa kita baru memiliki sepeda. Analogi jalan tol yang luar biasa akurat. Makanya, saran buat bagian ini adalah tanamkan jalur alternatif rendah teknologi atau bahkan tanpa teknologi secara eksplisit ke dalam kerangka utama naskah. Jadi bukan cuma sekedar ditaruh di catatan kaki ya? Bukan dong, tunjukkan dengan bangga bahwa pembelajaran mendalam bisa sangat sukses dan sama mewahnya tanpa koneksi internet sama sekali. Gimana cara merumuskannya biar setara di dalam teks kebijakannya? Kasih contoh konkret. Misalnya, naskah menambahkan satu modul konseptual khusus, judulnya mungkin Pembelajaran Mendalam Berbasis Alam dan Budaya Lokal. Wah, judulnya aja udah menarik. Iya kan? Modul ini secara khusus mengganti alat digital dengan sumber daya alam dan artefak sosial di sekitar peserta didik. Kalau anak Jakarta pakai virtual reality buat belajar ekosistem air, Anak di pedesaan langsung turun ke sungai di belakang sekolah. Terus, apakah ada risiko bahwa jika hanya berfokus pada teknologi digital sebagai alat utama, kita mungkin mengabaikan potensi kearifan lokal empiris yang justru bisa memberikan pengalaman belajar bermakna? Setuju banget. Kita sering lupa kalau sungai, hutan, kebun warga itu adalah infrastruktur belajar yang valid. Tapi ada satu yang masih ngeganjal nih, Apa tuh? penilaian atau asesmennya. Kalau di platform digital kan ada dashboard analitik yang canggih banget buat asesmen formatif. Gimana cara jalur tanpa teknologi ini menandingi dashboard itu? Oh, itu bisa banget. Naskah tinggal memberikan contoh metode asesmen formatif otentik menggunakan instrumen fisik. Misalnya, Portofolio fisik, jurnal kerajinan tangan, atau puncaknya berupa pameran karya desa. pameran karya desa. Maksudnya siswa presentasi di depan warga gitu. Betul, jadi sebagai padanan fungsi dari dashboard analitik digital yang ngeluarin grafik, siswa mendemonstrasikan pemahaman mereka secara langsung ke audiens nyata. Feedbacknya langsung dari tokoh masyarakat atau petani lokal. Wah, itu sih asesmen hidup ya. Jauh lebih bermakna karena interaksinya benar-benar manusia dengan manusia, bukan anak dengan layar. Betul. Kalau naskah ini berani ngangkat model ini ke kerangka utama, inklusivitas kebijakannya bakal kerasa banget dari Sabang sampai Merauke. Oke, diskusi kita kali ini padat banget dan sangat operasional. Mari kita rekap poin utama kita ya.
Naskah akademik ini pada dasarnya punya fondasi yang sangat kuat. Sangat kuat. Tapi, dampaknya baru bisa dimaksimalkan dengan 3 hal. Pertama, menyediakan manajemen transisi administratif bagi guru, kayak matriks dan waiver tadi. Kedua, menyertakan template kemitraan masyarakat yang operasional untuk Dudika dan orang tua. Dan ketiga, merumuskan jalur implementasi tanpa teknologi yang setara kuatnya untuk daerah 3T. Luar biasa, kami secara positif sangat mengundang penulis naskah untuk mengimplementasikan saran-saran konkret ini. Kami sangat menantikan ya. Betul, silahkan kirimkan kembali draft revisinya ke kami untuk didiskusikan lagi di sesi ulasan mendalam berikutnya. Pasti bakal seru banget melihat evolusi naskah ini. Teruslah bereksperimen dengan gagasan-gagasan Anda dan sampai jumpa di diskusi naskah kita selanjutnya. Terima kasih sudah mendengarkan.